Tapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat itu, bangsat itu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Debat kelima atau debat terakhir di pemilihan presiden 2024 mengakibatkan adanya perubahan pada elektabilitas masing-masing pasangan calon. The Economist merilis persentase raihan jajak pendapat terbaru dari ketiga calon presiden peserta Pilpres 2024. Catatan persentase dengan raihan suara terbanyak mencantumkan Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto, kemudian disusul Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tertulis dalam hasil survei, Prabowo unggul jauh dari kedua kontestan lainnya, bahkan melebihi batas persentase putaran pertama Pilpres. Prabowo memperoleh angka persentase 53%, data tersebut terakhir diperbarui pada 5 Februari 2024. Sementara Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan 20%. Jumlah tersebut selisih 1% dengan Ganjar Pranowo yang meraih 19% jajak pendapat. Dari data di atas, maka sedikitnya capres yang melebihi persentase angka 50 bisa memenangi Pilpres dalam satu putaran. Capres 01 Anies Baswedan 20%, Capres 02 Prabowo Subianto 53%, Capres 03 Ganjar Pranowo 19%. Di sisi lain, Rocky Gerung angkat bicara mengenai debat terakhir yang digelar KPU Minggu 4 Februari 2024. Diketahui debat kelima mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi. Rocky mengatakan dia bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 menjadi wakil presiden Megawati. Artinya dia berbohong kepada partainya. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir. Mestinya Ganjar bilang terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar yang komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Gendeng, kita harus fair. Hal itu diungkapkan Rocky ketika Ganjar menghimbau agar tidak memilih capres pelanggar HAM. Itu saya kira soalnya, karena tadi malam di forum event saya kasih contoh bagaimana Ganjar memanfaatkan kemarahan publik terhadap Prabowo soal HAM, lalu dia hajar Prabowo. Enggak boleh Pak Ganjar itu yang dari PDIP menghajar Prabowo untuk isu HAM, karena PDIP pernah mengundang Prabowo untuk jadi calon wakil presidennya itu. Kan itu kurang etis. Aduh, sama sekali saya bahkan pakai istilah yang saya sengaja kasar, itu bangsat si Ganjar itu. Kecuali Ganjar itu tidak punya problem dengan HAM. Nah di Wadas itu
Ganjar itu mengkhianati hak rakyat yang di situ kan. Ada korban di situ tuh, di Wadas, di Kendeng segala macam. Jadi kita mau fair, kalau substansinya menyangkut hak asasi manusia, Ganjar nggak boleh ngomong. Karena di PDIP begitu banyak kasus hak asasi manusia. Sebetulnya yang boleh ngomong itu adalah panelis misalnya dari LBH, dari Kontras misalnya, itu baru berimbang tuh. Bahkan mungkin undang aja Lee Kuan Yew tuh, karena Lee Kuan Yew bahkan pernah menulis dengan sangat telak mengatakan bahwa Prabowo itu pelanggar HAM karena dia berupaya untuk membuat kerusuhan Mei itu supaya dia diangkat jadi pangkat. Nah itu lebih masuk akal tuh kalau datang dari pengamat asing, bukan dari orang yang sudah pernah mengeluk-elukkan Pak Prabowo tuh. Itu nggak fair buat Prabowo dong. Demikian juga kalau misalnya yang ngomong itu Pak Mahfud, nggak bisa karena Mahfud pernah jadi tim sukses Prabowo, kenapa nggak dari dulu bicara itu kan. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa analisis substansi itu walaupun secara memang berat untuk menganalisis itu, tapi kita mesti tegas katakan itu. Sementara itu, Rocky Gerung memberikan penilaian pada debat tersebut dengan menyebut kesejukan ada pada Prabowo dan keangkuhan ada pada Ganjar.